Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada teman-teman yang hadir di sini, selamat ya telah memasuki ya penyeleksian PIMNAS ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya, karena kalian sudah di tahap ini memang harus mencapai mimpi emas itu gitu ya. Karena kalian sudah punya kesempatan gitu. Jadi di sini penting yang pertama adalah percaya diri ya, gitu. Percaya diri dulu. Saya juga ya sebelum saya presentasi ya di hadapan saya juga latihannya baik bersama di depan satu prodi ya, waktu itu saya prodi perpustakaan, jadi saya presentasi di depan dosen-dosen ya. Nah itu kita sudah ada konsep awal gitu, menentukan saya mau presentasi seperti apa gayanya gitu ya. Nah nanti dikasih masukan ya gitu ya dalam pembagian presentasi tersebut gitu. Nah ini mungkin Teteh pertama untuk menanyakan terlebih dahulu ya. Dari yang kemarin PKPM ya namanya ya? PKP 2 teh. PKP 2 ya. Nah itu konsep kalian presentasi seperti apa? Boleh Azkia mungkin yang ngutarain. Konsepnya jadi ada 2 orang teh dari saya sama Nisa yang presentasi. Saya dulu di awal tentang apa ya, ngasih tahu keluhan dari mitra gitu, seputar latar belakang kita, tapi dengan cara yang bukan kayak latar belakang kita itu ini gitu, tapi kita apa ya, bercerita gitu teh sama audiens kalau mitra itu kondisinya kayak gini loh gitu. Terus baru dilanjutin sama Nisa mengenai konsep dari isi library ini gitu. Jadi kayak ya gitu teh. Nah, karena kemarin online, berarti mungkin ya karena waktu juga terbatas ya. Berapa menit kemarin presentasinya? 10 menit. 10 menit. Berarti kan nanti seperti biasa kalian di kelas ya? Berarti ya? Iya sih teh. Ya kayak gitu ya. Ya Monef biasanya kayak gitu dulu. Meskipun nanti kita bisa, makanya di PIMNAS tuh panggungnya berbeda loh. Gitu. Panggungnya berbeda ya, kalau Teteh karena merasakan offline itu setiap kelompok presentasinya unik-unik, lucu-lucu, kreatif. Nama juga PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional gitu ya. PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Jadi sentuhan kreativitas ya, coba sentuhan kreativitas, sentuhan akademis ya, ada gitu. Sentuhan kekompakan tim, nah itu ada gitu ya. Nah, termasuk seni dalam menjawab pertanyaan reviewer. Ini yang penting gitu. Ya. Nah, itu Teteh kasih gambaran itu. Nah, sekarang nih, Teteh mau nanya dulu, sudah ada konsep presentasi yang ingin disampaikan? Buat PIMNAS nanti belum ada konsep secara gamblang gitu teh yang kita setujui nanti mau kayak gimana sih. Nunggu dari kita latihan ini gitu ngebahasnya. Bagusnya nanti kayak gimana gitu buat konsepnya. Karena kan beda antara offline sama online itu. Nah, mau kita sesuaiin di sini gitu teh buat Oke. Teteh cerita dulu ya. Nah, pengalaman PIMNAS dulu ketika Teteh ya di Kendari itu ya, di sana konsep presentasi itu ada satu ya, dengan cara misalnya dia menyampaikan dengan mendongeng dulu ya, padahal dia PKM penelitian loh. Jadi penggambarannya, cara mempresentasinya pertama ini ya dengan mendongeng dulu gitu ya, gitu. Lalu ada yang konsepnya diselingi pantun ya, entahkah itu di pembukanya ya, penutupnya gitu ya. Itu. Dan berikutnya, nah kalau yang Teteh ya tim Kennedy ya, bisa dicek di Instagramnya Kelem Kennedy, alhamdulillah masih lanjut. Nah kalau Kelem Kennedy konsepnya seperti ini. Jadi kita syuting ya, kita syuting untuk menggambarkan permasalahan yang ingin kita angkat. Kita buat dalam bentuk seperti di media, di misalnya dulu Mata Unpad gitu ya, kan heboh ya Mata Najwa. Nah ini kita buat, jadi teman tuh syuting
mengabarkan bahwasanya, pendapatan Kelom itu menurun ya. Nah, itu kan ada screenshot dari beritanya gitu. Meskipun kita PKMK ya, tapi karena di, kewirausahaan di sini kan sentuhannya juga ada akademisnya karena kita dari mahasiswa gitu. Jadi kita menampilkan juga tuh sisi akademisnya ya meskipun kewirausahaan. Apalagi kalian gitu ya. Kalian yang PKM pengabdian ya, yang di mana sudah kalian lakukan juga ya, aktivitas tersebut berarti kan memang ada permasalahan. Entah itu kalian misalnya ngambil datanya dari hasil wawancara sama, narasumbernya gitu ya, dia ngomong, "Iya ini," misalnya, atau dengan tulisan biar cepet, ya karena kan ini singkat ya waktunya. Berapa menit nanti presentasi? 10 menit. 10 menit juga gitu ya. Nah, nanti tampilannya bisa ini Teteh me-relate-kan dulu nih, kalau Kennedy seperti itu. Jadi, ada satu teman kita yang waktu itu dia nggak presentasi. Teman kita itu tidak presentasi pada saat hari H. Dia jadi model. Jadi karena kita ada fashion show gitu, jadi, tadi ya di awal kan dibuka dulu ya, saya nggak ada videonya ketika presentasi, karena kita tuh deg-degan banget itu. Paling ada foto ya, foto di web Unpad aja gitu. Tapi dulu, aduh nggak sempet buat vlog, zaman-zaman kita tuh kayaknya belum in lah YouTube kayak gitu-gitu belum. Nah jadi teman yang membacakan, kembali lagi dengan saya ya, di mata Unpad beritanya begini dia. Nah, gitu kan. Nah, akhirnya berita permasalahannya udah diangkat tuh di dalam media itu, lalu saya hadir di sana, gitu. Tapi bukan saya dulu, teman saya. Nah, teman saya yang saya pilih ini 2 orang yang presentasi yang memang secara suara itu harus sama ritmenya, mengimbangi saya. Misalnya saya ini suaranya gede ya ketika mempresentasikan dengan semangat begini. Berarti yang menjelaskan ini juga harus nadanya menyamakan lah, mengimbangi gitu. Dan yang memang mempunyai kemampuan komunikasi yang lancar dan menguasai dari ide dan program yang telah kalian laksanakan gitu. Pilih yang kayak gitu ya. Nah, jadi berarti setelah tadi ya pembacaan berita, berarti teman saya udah tampil tuh di dalam presentasi itu, hanya saja pada saat hari H dia jadi model yang megang tas gitu ya. Nah, karena kan gini, sebelum kita masuk untuk mempresentasikan, kita putar dulu musik, terus kita yang tadi teman saya kan kita berempat ya, gitu. Kita berempat, 2 jadi model, gitu. 2 jadi model. Jadi pas kelompok kami dipanggil ya, lalu musik itu diputar, langsung fashion show 2 teman ini, ya, membawa tas Kelom Kennedy. Nah, sekali aja, lalu balik lagi kan. Nah, balik lagi, baru hadir teman saya, namanya Ria. Nah, dia hadir, dia hadir juga, ya kita berempat hadir, itu pertama adalah mendengarkan yang pembukaan. Dia membuka, lalu dalam pembukaan itu kita juga ada buat ini ya, buat pantun tadi yang berkaitan dengan PKM, berkaitan dengan kampus Halu Oleo dulu di Kendari gitu ya. Jadi menunjukkan betapa bahagianya kita bertemu dengan mereka ya yang pada saat itu hadir gitu. Nah, lalu diputarin yang video tadi di layar ya. Lalu teman saya ini menggambarkan bahwasanya setelah permasalahan tersebut solusinya adalah produk kami gitu. Nah, dalam menjelaskan produk kami ya atau ide teman-teman itu memang harus menunjukkan keunggulannya all out ya. Di proposal saya udah lihat udah bagus ya, melihatkan sebelum seperti apa, setelah seperti apa, tuh bagus gitu ya. Nah, tinggal nanti itu harus ditampilkan dalam presentasi karena reviewer itu tidak semuanya kan membaca proposal kita gitu. Meskipun nanti untuk menentukan juara pasti akan dilihat sih, cuma maksudnya penggambaran dari visual kalian lah yang menentukan gitu. Nah, itu untuk yang ini. Nah, posisi dosen pembimbing saya pada saat itu,
tahu nggak teman-teman? Ini juga saya salut sih. Dosen saya itu posisinya di depan. Kalau kelompok lain, dosen pembimbingnya tuh duduk paling belakang tuh. Nah, kalau kita izin Bapak, Pak boleh nggak Pak, pas saat kita presentasi Bapak duduk paling depan. Nah itu ketika offline ya. Jadi beliau duduk paling depan di penonton gitu. Sehingga saat kami presentasi, kami tuh memuliakan dosen kami gitu. Nah, di situ tampilan ketika kami memperkenalkan diri kami berempat, lalu didampingi oleh dosen kami ya, Pak Ilham Gemiharto ya, pada saat itu beliau memang dosen ini ya, marketing gitu, manajemen komunikasi gitu. Nah jadi itu. Nah kalau misalnya digital gimana? Nah ini kalian harus ada menampilkan juga pembimbing, cara memperkenalkannya seperti apa. Nah ini kan bisa ya gitu ya. Nah kalian juga di era sekarang bisa kreatif ya, entah itu TikTok lah, meskipun hanya 3 detik, 5 detik itu kan bisa ya, gitu ya. Lebih variatif lagi gitu ya. Nah ini bisa gitu ya. Nah itu konsep saya gitu ya. Nah lalu setelah saya misalnya teman saya tadi menjelaskan keunggulannya, nah baru saya masuk. Nah di sini bedanya saya PIMNAS dengan kalau zaman saya Monef. Kalau sekarang tadi namanya apa? PKP 2 tuh. Apa? PKP 2. PKP 2. Nah, kalau di PKP 2 mungkin kan masih formalitas melaporkan ya apa yang kita jalankan. Ya. Nah, ketika saya PIMNAS, bedanya adalah kita menunjukkan keunggulan dari teori marketing terbaru yang kita gunakan. Yaitu pada saat itu saya marketing 3.0. Makanya kemarin saya sempat ya chat Ridwan ya waktu di WA. Kalau ini saya sejak saya masuk PIMNAS ya atau didanai, saya tuh rutin ikut coaching dari Unpad pada saat itu. Nah sampai reviewer itu ngomong, termasuk saya juga memperhatikan bidang yang lain ya. Salah satu yang saya ingat adalah ketika program PKM yang pengabdian masyarakat itu yang dilihat adalah metode. Nah kalian kan metode dengan apa? Dengan sosialisasi. Bahkan kalian menambahkan ada pretest dan posttest, itu udah bagus, udah tepat. Karena kalian akan memang sosialisasi dari aplikasi tersebut ya yang menjadi ide kalian. Lalu kalian juga sudah menunjukkan tadi ya membuat panduan yang kalian daftarin haki juga, itu juga ditunjukkan ya. Itu sebuah keunggulan gitu ya. Jadi harus ada ngomong kayak gitu. Karena atau tampilan seperti apa ya. Nah itu. Jadi di situ gitu ya. Nah kalau kalian berarti harus yang ditonjolkan adalah tadi metode gitu. Metode ini. Karena nanti kan reviewer yang akan merefer kalian ini kan juga dosen ya. Gitu ya. Dari kalangan akademisi berarti nanti akan melihat sosialisasi. Bila perlu ditampilin sosialisasi itu teori dari mana atau maksudnya sedikit aja loh gitu. Kan kalian juga ada buat artikel ilmiah kan? Iya, ada. Nah, memang dari situlah sebenarnya ya kami juga ketika meskipun kewirausahaan karena ada artikel ilmiah maka kita juga membuat gitu ya teori yang istilahnya menjadi pegangan kita dalam bisnis juga. Nah, waktu itu marketing 3.0 yang terbarunya. Nah, kalian juga bisa nanti diilmiahkan. Kalau di laporan akhir itu kan memang yang namanya masih laporan akhir ya. Nanti kan kalau di artikel ilmiah harusnya memang ada sentuhan akademisnya gitu. Enggak lah dieksplor lagi. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin saya cerita dulu ya, sembari nanti teman-teman bisa kira-kira mengidekan apa, silakan. Nah, lalu saya mempresentasikan tuh keunggulan metode yang kita pakai, marketing 3.0. Nah, sekarang memposisikan audiens itu sebagai apa? Kalau saya, karena saya tadi kewirausahaan, saya memposisikan penonton saya adalah investor atau calon pembeli. Maka berarti pilihan yang kita gunakan adalah berbeda gitu ya, pilihan kata-katanya gitu ya. Jadi saya menganggap mereka itu adalah investor, maka ya saya akan mempromosikan bahwasanya
produk kami ini ya dapat menjadi solusi lalu juga menguntungkan bagi ini ya investor ya gitu. Nah, jadi gitu. Nah, kalau kalian audiensnya, nah kalian memposisinya seperti apa? Atau misalnya taruhlah kalian itu yang namanya program sosial juga kan ya butuh ini juga ya apa namanya didanai juga gitu ya. Ketika misalnya sebuah komunitas ya pengen membuat program sosial ya kan juga mempresentasikan investornya itu ya untuk ini mendukung ataupun ini. Nah, itu kalian bisa memposisikan. Nah, termasuk di sini pakaian ya. Saya nggak kalau sekarang pakaiannya ada syaratnya nggak dari panduan? Panduan harus dibaca ya sampai detail ya. Nggak ada teh kalau buat timnas sekarang. Nggak ada ya bebas ya kalian mau seperti apa. Kalau dulu saya pakai batik ya karena emang kita produknya etnis ya batik. Lalu kita pakai jas ya. Jas itu adalah jas polos ya. Jadi memang seperti kayak kita di perusahaan. Tapi pas awalnya kita pakai alma mater Unpad gitu. Jadi kita izin untuk membuka alma mater kita lalu kita tampil dengan jas itu. Jadi di dalamnya ada jas lagi gitu. Nah, itu ya. Nah, kalian kalau misalnya tadi memposisikan diri sebagai fasilitator. Nah, seperti apa tuh tampilan fasilitator gitu. Gitu ya. Jadi emang nanti silahkan ya termasuk wardrobe ya bahasanya itu menentukan gitu ya. Jadi unik gitu loh dari tampilan kalian ya. Termasuk nanti berarti kan kameranya harus yang jelas ya gitu. Jangan sampai kepalanya aja gitu ya. Harus ini ya diposisikan tegak dan sebagainya. Ya itu ya. Nah, terus berikutnya lalu setelah itu ya kita mempresentasikan aja gitu ya. Setelah selesai kita tutup lagi dengan pantun gitu ya. Dan nah baru kita menjawab pertanyaan reviewer. Nah kelompok yang lain biasanya ada yang tersulut tuh. Yang namanya reviewer kan ada juga mungkinnya yang iseng juga ya. Jadi kayak menjatuhkan apa yang kita kerjakan. Wah ini harusnya nggak kayak gini ini gitu. Ada yang kayak gitu ada di antara 3 reviewer ada tuh yang kayak gitu. Kalau dulu PKP 2 ada nggak yang kayak gitu? Ada Kak. Ada juga kan. Nah, Pimnas juga ada. Nah, itu gimana tuh ya? Dalam kita menjawab ya pertama terima kasih Bapak atas masukannya kepada kami. Memang kami telah melakukan begini. Kita tetap fokus pada keunggulan kita. Nah, adapun masukan Bapak sangat berarti nanti akan kita tambah untuk program selanjutnya. Karena harapannya program ini tidak hanya di saat sekarang, tapi akan berlanjut. Karena memang pandemi ini tidak tahu kapan beresnya, gitu kan gitu. Jadi caranya itu kayak gitu kita menjawab, gitu. Jadi reviewernya juga merasa dihormati masukannya, gitu ya. Terus juga kalian juga sopan, gitu ya. Anak Bandung harusnya terkenal lah ya sopan gitu ya kuliah di kampus Bandung gitu ya jadi nggak yang emosi gitu karena ada yang tersulut emosi juga gitu ya merasa kita masih muda ya ini apalagi yang 2020 2011 kan masih lah ya tingkat 2 tingkat 3 jiwa mudanya ketika di ini kan kita loh bukan gitu Pak ini nah itu jangan kayak gitu jadi pilihlah bahasa yang baik gitu ya gitu. Jadi ketika pun kita dikoreksi, terima kasih gitu ya. Jangan lupa juga nanti ketika di akhir ya, itu juga ketika telah berhasil menjawab pertanyaan gitu ya. Lalu baru kita terima kasih gitu kepada para reviewer yang telah memberi masukan dan sebagainya. Nah itu sekilas dulu, Mangga yang mau bertanya silahkan. Dari Azkia dulu boleh. Ada pertanyaan nggak? Khususnya untuk presentasi nanti Pimnas. Belum Teh, belum nemu. Bentar. Ya, yang lain silakan. Kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum lanjut lagi. Ridwan Teh boleh. Ya. Kan yang jadi tadi itu jadi keunggulan Teteh itu kan PKMK itu ada fashion show gitu ya Teh. Dan kebetulan kan produk Teteh itu emang di bidang
pakaian gitu teh, pas lihat Ridwan di IG-nya Tas. gitu ya, ada tas gitu ya, tas Hmm. itu gitu. Jadi emang cocok banget gitu metode passion itu dikolaborasiin di presentasi. Nah, yang masih Ridwan bingung itu kan kita itu online ya teh. Jadi yang lihat dulu tahun 2020 itu hampir semua rata gitu teh, kayak kayak kita gini gitu presentasinya itu ya monoton gitu, nggak terlalu, tapi ada gak saran teteh gitu biar kelihatan beda banget walaupun kita online kayak gini gitu, kan kita gak bisa nampilin kayak yang diusulin teteh yang tadi kalau misalkan ini online gitu. Iya. Mungkin gitu. Ya, ya. Jadi, justru kalau online kayak gini menurut Teteh kekuatan kalian diedit gitu ya. Nah, pas saat Teteh, itu justru kita paling terakhir loh presentasi. Semua udah jemu dan sebagainya, ternyata kita alhamdulillah ya juara nasional, padahal kita terakhir loh. Orang udah capek, udah mumet ya. Nah, ketika kalian dapat posisi di manapun itu, nah yang paling penting adalah ini ya, kuotanya ya, gitu. Jangan sampai nge-lag dan lain-lain, Ya, operator. Nah, untuk sistematika presentasi itu, nah kalian bisa dengan cara tadi memutar video. Kan boleh dalam waktu, misalnya ini, apa namanya, video awal atau seperti apa, misalnya video pengenalan kalian gitu ya. Ada yang kalian setting mana yang online, mana yang offline, gitu. Nah, mana yang maksudnya offline tuh maksud saya live ya, maksud saya ya. live ya. Nah, di sini coba deh kita petakan ya, coba kalian petakan ya, yang namanya apa namanya, coba kita petakan ya, dalam laporan kalian yang paling penting pertama ada apa? Latar belakang ya? Yang paling penting itu Apa latar namanya? belakangnya itu, mitra itu poin pentingnya itu masalahnya itu emang kurangnya media atau minimnya bahan pembelajaran yang ada teh. Oke, kita mulai dulu, pengelompokan dulu. Eee, bab 1 bahas apa di dalam ini, Kalau laporan di akhir? laporan akhir itu pendahuluan. Pendahuluan, oke ya. Yang kedua, Sambil Ridwan lihat dulu teh, ya takut ada boleh, yang salah gitu sebentar. ya. Nah, misalnya tadi ya, konsep dari, kita lihat ya, konsep dari presentasi, ya. Nah, tadi yang saya bilang, eee, justru kalian di era kalian ini, era digital ya, gitu ya, berbagai macam platform, bisa tadi dengan TikTok gitu ya, bisa dengan apa namanya, reels ya, editan-editan atau memang, ngedit dari HP saja ya, ataupun, tapi di sisi apa yang mau kita edit gitu ya. Misalnya taruhlah pendahuluan ya, nanti Teteh lanjut lagi ya, apa aja kelompoknya. Taruhlah misalnya pendahuluan dulu ya. Nah, dulu konsep Teteh memang seperti itu. Tapi dulu coba deh lihat ya, cara editan sekarang. Dulu itu, eee, sempet teman Teteh tuh mau ngedit kayak gini, misalnya lagi tulis di papan tulis, lalu tiba-tiba langsung kayak langsung ke kegiatan kalian gitu. Iya Jadi teh. kayak ada efek gitu. Eee, misalnya lagi menggambarkan apa, terus tiba-tiba langsung ke kalian, video kalian lagi, apa namanya, eee, memperlihatkan video kalian lagi ini, mensosialisasikan ini mensosialisasikannya offline atau online? Online teh. Online. Iya. Ya itu kan adalah bisa kita cuplikan sedikit aja gitu ya, gitu. Nah lalu dari situ misalnya, apa namanya, untuk memperkenalkan kalian siapa dulu gitu, gitu. Jadi, di situ tuh, penggambaran aktivitas kalian kan yang utama adalah memang melakukan sosialisasi program itu. Misalnya dari situ pemutaran sekilas lalu tampillah kalian ya, memperkenalkan diri kalian di situ tapi video gitu ya, memperkenalkan dengan konsep video, bisa. Nah, video itu kan macam-macam ya, bisa ada yang bentuk rumah atau bentuk perpustakaan gitu ya, atau, apa namanya, latar belakangnya maksud saya gitu ya, latar belakangnya gitu ya, atau sekolah gitu ya, latar belakangnya tapi ada kalian di situ. Jadi itu kan lebih kreatif gitu ya, gitu. Cara memperkenalkan diri. Jadi kalau dari awal kan sudah mendapatkan, ini ya,
interest di awal, itu kalian selanjutnya akan emang dilihat terus. Nah, makanya tadi peran saya, ya kita pokoknya percaya diri aja gitu, apalagi sekarang mah lewat kayak gini ya, kayak Iya. nggak deg-degan banget. Oh, dulu mah saya sampai ini apa sampai keringetan gitu, saking emang di sana panas ya gitu. Nah, jadi tapi bener-bener terlihat ya wajah mereka tuh semua melihat kita gitu. Nah, itu udah dapet apa ya istilahnya pandangan pertamanya lah gitu. Nah, itu bisa jadi ini ya cara pengenalan gitu. Tadi pendahuluan. Nah, konsep pendahuluan ini kan ya berarti permasalahan di dalamnya gitu ya. Nah, ini mau dikemas seperti apa tadi ya? Bisa tadi dengan ya sebenarnya kan apa namanya konten TikTok juga bukan hanya yang joget-joget aja gitu. Kan ada yang edukator. Kalau di Unpad ada Bu Ira ya. Itu mungkin kenal gitu ya. Jadi bisa gitu ya dengan seperti apa dengan tulisan menunjuk-nunjuk permasalahan ini gitu ya. Itu justru menunjukkan ya gitu ya bisa gitu ya. Atau misalnya yang kalian tadi menunjukkan apa ini random aja ya, misalnya kalian terserah mau nempatkannya di mana. Misalnya kan kalian ada menunjukkan sebelum dan sesudah gimana. Nah, dibuatkan videonya seperti apa gitu ya. Entah itu tadi sebelum seperti ini, sesudah seperti ini. Nah, itu visualnya seperti apa. Boleh tuh sambil sekarang kepo-kepoin ya cara ngedit video itu seperti apa gitu ya. Nah, bisa ya pendahuluan seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya live gitu ya, yang kedua apa? Poin yang kedua setelah pendahuluan? Bab 2 itu gambaran umum masyarakat sasaran. Ya, gambaran umum kan. Gambaran umum kan berisi keunggulan produk kalian ya, gitu ya. Atau ke program kalian keunggulannya apa gitu. Nah, ini memang harus sampai di titik ini emang sangat dibutuhkan loh. Gitu. Yang bahkan program ini tuh tidak hanya untuk sekolah itu saja gitu. Tapi bisa di sekolah lain juga diterapin. Nah, jadi kalian tuh kayak memberi harapan. Ini tuh nggak cuma hanya di sini bisa diterapkan, tapi di wilayah lain yang kesulitan sinyal, yang misalnya dari gunung-gunung banyak gitu loh. Jadi seolah-olah gambarannya tuh kalian itu bisa continue gitu loh. Jadi nggak hanya berdampak pada satu tempat gitu. Nah ini kan penting ya pemberian harapan yang seperti ini gitu. Jadi oke, gambaran umum tadi ya, gambaran umum keunggulannya ya, program kalian tadi ya, bisa tadi ya keunggulan dari PKM pengabdian masyarakatnya adalah metode tadi. Harus ada sebenarnya. Jadi ada ilmiahnya. Nah, yang harus digarisbawahi di sini, tadi saya kan mikir, oh ya pengabdian masyarakat. Ini agak berbeda dengan PKM Karsa Cipta. Ya. Ada ya Karsa Cipta. Kalau Karsa Cipta kan ada ininya, apa namanya, produk ininya ya, apa namanya tuh, apa istilahnya, prototipenya gitu. Kalau kalian kan telah dilaksanakan gitu ya. Nah, berarti ya kalian bukan di posisi untuk nanti memperagakan ya, bukan di situ. Tapi kalau misalnya nanti pas tanya jawab, coba dong peragain kayak gimana ininya apa namanya? Cara penggunaannya. Nah, itu bisa jadi ya. Nanti coba dong peragain kayak gimana. Kalau misalnya kalian nggak jelas ya dalam menjelaskan di keunggulan produk kalian tadi, gambaran umum. Kalau nggak jelas ya pasti akan ditanya lagi. Nah, alangkah lebih baiknya kalau misalnya memang ada di YouTube, kalian posting gitu ya. Jadi kalian bisa melampirkan linknya di sini gitu. Itu kan bisa gitu. Atau misalnya tadi yang saya kalau misalnya dalam presentasi nggak akan cukup lah ya untuk mentutorialkan tidak gitu. Tapi harus ada gambaran kalian lagi mempresentasikan gitu. Nah, di laporan akhir saya udah lihat sih udah bagus ya ada capture-annya gitu ya. Capture-annya terus di situ kelihatan kalian lagi melakukan pelatihan gitu. Nah, itu juga bagus. Jadi, nah tapi kan di sini sentuhan editingnya nanti jangan juga lama gitu ya, tapi semuanya harus ada di dalam kelihatan gitu.
Jadi gitu ya. Jadi tadi ada gambaran umum ya. Lalu yang ketiga apa? Metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan. Nah, ini juga tadi ya, berarti yang menunjukkan yang tadi tuh video yang tadi yang saya bilang ya, kalian telah melakukan apa pelatihan itu, misalnya siluet aja, tapi lagi ada yang ngomong bisa atau apa kelihatan ini gitu. Nah, itu bisa gitu. Atau metode dari awal ya kalau misalnya ada video ya atau foto aja cukup misalnya perwakilan dari kalian yang waktu itu lagi datang ke sana gitu ya. Berarti itu jadi apa langkah 1, kedua apa ini. Kalau saya dulu yang menggambarkan dengan bagan ya, bagan dan bagan itu langsung foto kalau nggak salah ya, seingat saya karena itu tampilan PPT ya, tampilan PPT. Nah, itu seperti itu. Ya kalau misalnya apa namanya? Efisiensi waktu ketika kalian misalnya awal mau putar video, ya berarti sekali itu aja gitu. Lalu berikutnya live. Jangan ketika live putar. Nah, itu harus perhatikan waktu sih. Itu aja sih. Kalau misalnya masih mau mutarin video lagi, nah itu harus jangan sampai waktu kalian kebuang terus yang jadi operator kalian ya atau pusat? Kalau PKP 2 kami teh, tapi kalau buat Pimnas belum tahu pastinya itu apakah dari kami atau enggak. Oh ya, dari kalian sih insya Allah. Karena saya Pimnas juga dari kita gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Berarti kayak gitu tuh harus diminimalisir ya. Masalah gangguan sinyal ya, yang mutar videonya juga harus bagus sinyalnya gitu ya. Tuh tadi ya. Metode ya. Terus berikutnya yang keempat, Hasil yang dicapai dan potensi keberlanjutan teh. nah ya hasil yang dicapai ya. Nah ini yang harus kalian unggulkan ya. Tadi yang before dan after, hasil yang dicapai dan harapan. Nah harapan ini juga yang ngomong tuh harus apa? Menunjukkan harapan, semangat gitu loh maksudnya. Ya program kami ya tidak hanya di sekolah ini harapannya dapat digunakan ya di ini lain. Kita juga dapat bekerja sama dengan komunitas pengajaran yang selama ini mereka atau apa program Kampus Merdeka yang di mana mereka itu terjun ya untuk melakukan ini ya apa namanya pengajaran. Nah, bisa jadi ketika mereka menguasai ya dari program kami ini itu menjadi program mereka. Nah, itu kan bagus tuh nilai plus. Oh iya ya berhubungan dengan Kampus Merdeka. Saya lagi in itu gitu ya program pemerintah. Nah, itu bisa kayak gitu ya. Jadi ada tuh nilai plusnya. Jadi kalian tuh nggak klaim ya. Kalau klaim itu oh iya dia butuh kan. Tapi ini kita menghubungkan juga dengan yang data-data yang lainnya. Kayak gitu. Yang kelima apa? Bab 5 itu penutup teh, udah. Penutup ya. Oh berarti kalian nggak ada rancangan apa biaya ya? Kalau buat laporan akhir nggak ada sih. Nggak ada, ya itu bedanya dengan Kak kan. Nah penutup ini juga berarti harus ada apa? Ada harapan, selain harapan tuh tadi ada kelanjutannya seperti apa gitu ya. Terus juga kedepannya inovasi apa lagi nih? Udah ada. Inovasi apa nih? Ya yang harus kita kembangkan dari ini gitu. Jadi bukan kalian justru inovasi itu menunjukkan kekurangan kalian, bukan gitu ya. Justru bisa dikembangkan apa ya dari program kalian itu gitu sih. Soalnya saya lihat ini kan pakai English slide ya. English slide itu kan dari Perpusnas juga ya. Iya. Iya, offline gitu ya. Cuma kalian buat juga e-learning ya, e-learning. Nggak buat sih teh sama kayak ini slide tree. Jadi kita ngambil yang open source gitu, yang emang sumbernya terbuka, kita masukin, kita gabungin semuanya gitu fitur-fitur yang dibutuhin oleh mitra. Kan ada 3 tuh teh. Ada yang manajemen perpustakaan dan yang fitur e-book digital itu layanan digital e-book yang kita gunain buat baca buku dari rumah itu teh. Terus e-learning buat sekolahnya, PJJ-nya, terus ada video buat media pembelajaran kayak video-video kayak YouTube teh. Jadi mereka itu bisa nonton materi pembelajaran tanpa kuota di rumah masing-masing dengan sistem itu yang kita gunain. Mantap. Nah, itu ditunjukkan keunggulannya. Nah, tinggal kan penyajiannya tadi ya. Penyajiannya mau seperti apa caranya gitu.
Nah, sebenarnya gini loh, sebenarnya pun ada ya, saya dulu pernah hadir ya di konferensi internasional gitu ya. Jadi yang dia mempresentasikan itu justru dia merekod diri dia gitu. Merekod diri dia gitu ya. Jadi maksudnya berat yang saya izin share video ya, itu video dia lagi mempresentasikan sebenarnya. Dia mah diem aja gitu. Jadi video itu yang mutar. Ada yang kayak gitu ya, gitu ya. Nah, mungkin nih kalau yang kayak gitu kan bisa diedit ya. Maksudnya Bisa teh. tampilannya itu loh, tampilannya apakah ketika misalnya kan ada yang kalau kita lihat editan tuh kita sentuh ini langsung berubah jadi apa gitu, kita sentuh Iya. ini berubah jadi apa, itu bisa loh. Jadi kayak lebih keren secara visual kayak di sini ya kami telah melakukan ini tek gitu ya, langsung program kalian seperti apa kelihatannya gitu ya. Keunggulan produk kalian, program kalian seperti apa, hasil yang kalian capai selama ini seperti apa. Sebenarnya dari proposal kan udah bagus, tinggal divisualisasikan. Nah, itu presentasi. Gitu. Kalau bisa sih pakai inilah, apa namanya, kalau saya dulu sampai beli pointer gitu ya, jadi kelihatan profesional. Kalian mungkin bisa pakai mic yang mempresentasikan gitu ya, biar jelas gitu. Kan ada tuh dananya ya, gitu Iya. ya, misalnya. Nah, kayak gitu sih. Jadi, kalian seperti profesional trainer. Apa kalau orang yang fasilitator ya, kayak gitu ya, namanya gitu. Atau misalnya nanti ketika kalian mempersilahkan teman yang satunya lagi, ya kalian menyebut dia apa panggilannya? Fasilitator, fasilitator Ridwan, silahkan gitu ya melanjutkan presentasi saya, ya saya kan bisa gitu ya. Jadi kita tadi ada peran di situ gitu. Atau memanggil ya. Nah, berikutnya kok saya jadi kayak kebayang startup ya. Ada Iya. yang di komputernya gitu ya. Iya, kebayang itu sih. Di Fajar ya tadi ya. Hah? Kebayang kayak presentasi di startup gitu sih. Iya. Nah, itu atau kalau di YouTube tuh TED ya. Nah, kayak gitulah. Itu contoh aja, contoh misalnya sentuhan digitalnya. Nah, kalian makanya harus mengeksplor lagi. Kalian bila perlu hire aja orang yang bisa ngedit. Hire aja. Kayak gitu. Nggak usah maksudnya nggak usah pusing-pusing gitu ya. Kalau saya sih kan ada tim saya ya, yang orang manajemen komunikasi 2 orang. Kita bisa sewa kita bisa minjem ini, apa namanya, tempat rekaman gitu. Jadi suaranya bagus tuh, rekaman rekaman kayak di radio gitu. Jadi suaranya mulus lah gitu ya. Terus, yang ngedit video juga ada teman ya, satu tim kayak gitu. Yang ngedit poster juga dia. Padahal yang lain tuh kelompok lain yang menang poster, mereka tuh ini loh kerja sama dengan Vkom, Unpad gitu. Jadi bukan mereka yang ngerjain emang posternya, yang ngerjain anak Unpad gitu, menang loh. Nah kayak gitu ya nggak apa-apa karena kan di sini kan lomba poster gitu ya. Itu berarti digital juga ya pameran posternya? Ya, digital. Oh, nah itu juga tuh tampilan misalnya dari sisi warna ketika di digital tuh seperti apa kan beda ya dengan cetak ya. Iya. Gitu. Itu harus diperhitungkan, maksudnya orang yang jago desain ya. Jadi pas kelihatan di pameran tuh kayak kalian juga ada menarik perhatiannya gitu. Kan kalau pameran di kita kan ada yang di bentuknya 3 dimensi. Wah, itu kreatif banget. Kalau ini ya, waktu itu offline ya. Kalau online ya nanti coba referensinya di tahun lalu seperti apa gitu ya. Kalau saya paling lebih lihat ke ini ya, nuansa warna ya. Warna yang cocok, tema kalian tuh apa sih misalnya, kan anak-anak ya, SD ya maksudnya ya, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, bila perlu tuh ditunjukin tuh anak-anak lagi nonton, kayak sekilas aja gitu loh. Kayak ada gambaran ketika lagi digunain gitu loh. Maksudnya cuma sekilas aja nggak usah panjang-panjang. Misalnya anak-anak lagi ya kalau misalnya lagi PPKM gini misalnya dia sendirian di rumah sambil di kamar sambil belajar di-shoot sedikit gitu kan ada ya teman kalian yang dari Garut ya misalnya. Nah gitu.
atau siapa aja lah untuk memperagain aja gitu. Jadi kayak kalian tuh nggak klaim tapi bener dipakai loh tuh, buktinya banyak yang pakai, misalnya dengan foto-foto di banyak anak-anak yang udah pakai itu atau ini gitu. Jadi gambaran sudah dipakai. Nah kalian juga udah bagus tuh, tapi kalau di aplikasi Simlitapmasnya berarti udah 100% ya? Ya, Iya, udah. itu harus dipastikan. Iya, harus gitu. Makanya itu salah satu juga ini ya. Kalau saya itu sampai ratusan setiap hari saya ini setiap hari saya laporkan. Nah, bisa jadi ini di capture ya. Kita ini itu terus ya sampai proses kita ke Pimnas gitu. Jadi kan bisa jadi juri itu ya kepo ya ngelihat ya. Kalau pemenang kan udah 3 orang pastilah dilihat gimana sih selama ini laporannya atau gimana. Nah, itu kan jadi buat aja terus ya pelaporannya. Gitu. Nah, itu mungkin ya gambaran tadi jawaban Ridwan. Mangga, ada yang ingin tanyain lagi? Kita boleh nampilin presentasi yang waktu PKP 2 teh, biar langsung dikoreksiin gitu dari segi penyampaiannya atau dari segi kontennya, secara langsung dari desain PPT yang kemarin. Boleh, silakan. Sebentar, Ridwan izin share screen. Ya. Sudah terlihat ya? Ya, sudah. Rizkia, Nisa, udah siap belum? Insya Allah. Nisa gimana, Nis? Insya Allah. Suara aku jelas nggak? Jelas banget kok. Oke. Boleh. Talk. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Di sini, kami mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia akan memberi solusi nyata bagi sebuah permasalahan dalam dunia pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat tim juri PKP 2 PKM 2021, dosen pendamping kami serta dosen dan mahasiswa Indonesia yang hadir siang ini. Perkenalkan, mitra kami adalah siswa-siswi kelas 4 Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Azhar yang setara dengan kelas 6 sekolah dasar, berjumlah 13 orang. Lokasi MDT Al-Azhar berada di kaki Gunung Cikuray, tepatnya di Kabupaten Garut. Di kaki Gunung Cikuray untuk memperoleh informasi sangat terbatas. Begitupun sumber belajar cukup terbatas. Jadi, ketika siswa mau belajar, maka mereka harus ke sekolah. Bapak Ibu sekalian bayangkan, hanya guru yang memperoleh buku sebagai bahan ajar. Bagaimana dengan siswa? Susahnya menuntut ilmu pada masa pandemi ini mengakibatkan mereka tidak bisa lagi ke sekolah. Diperparah lagi karena ada PPKM. Alhasil, satu-satunya sumber ilmu yang bisa mereka dapatkan dari sekolah kini terputus. Ketika para siswa diharuskan belajar di rumah, lantas mereka bisa apa? Akses internet pun sangat terbatas. Dengan demikian, mitra tidak memiliki fasilitas untuk belajar jarak jauh. Meski sekolah telah berupaya mencari solusi, salah satunya dengan membeli buku sebagai bahan bacaan, anggaran yang dimiliki tidak akan mencukupi seluruh kebutuhan dan keinginan mereka. Terlepas dari permasalahan itu, sebetulnya mitra memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola perpustakaan digital karena sudah terbiasa menggunakan ponsel. Itu merupakan modal utama bagi mereka. Dari identifikasi masalah tersebut, mitra dan tim sepakat untuk memanfaatkan media digital dalam pengayaan sumber bahan ajar. Tim pun berdiskusi dengan MDT Al-Azhar untuk memberi solusi berupa Easy Library perpustakaan digital offline sebagai upaya pemanfaatan teknologi di MDT Al-Azhar dengan anggota tim yang terdiri dari multidisiplin ilmu.
Saya, Skia, bertanggung jawab terhadap laporan kemajuan dan penggunaan dana, M. Fajar, buku pedoman pelaksanaan dan produk isi library, M. Ridwan, implementasi kegiatan, Mardia Tunisa, pengisian logbook, Siti Romlah, laporan akhir dan artikel ilmiah, di bawah bimbingan Ibu Dr. Wina Nurhayati Praja, MPD. Ide yang kami cetuskan dan kami tawarkan adalah sesuatu yang sederhana, yakni dengan menerapkan Easy Library berbasis jaringan lokal atau local host. Melalui konsep ini, mitra tidak lagi harus ke sekolah, tetapi dengan tetap di rumah, mereka masih bisa belajar. Pendidik pun cukup mudah dalam mengisi konten pembelajaran di Easy Library karena dapat diambil dari berbagai sumber internet. Sehingga pendidik tidak perlu membuat konten dari awal, hanya perlu memilih bahan yang sesuai dengan topik pembelajaran. Ketika kami melakukan pengecekan, kami butuh 2 tiang pemancar lokal host dan seluruh kampung Cimuncang sudah dapat memperoleh akses isi library. Ketika kami melakukan pengabdian untuk mengembangkan fitur, hadirlah 1. Pengadaan akses isi library di tempat, 2. E-learning, 3. A-video seperti halnya YouTube, 4. Aplikasi isi library. Tim juga memberikan pendampingan dalam memberikan pengetahuan dan skill atau keterampilan mengenai Easy Library yang dapat diakses melalui 2 cara, browser dan aplikasi Android. 1. Hubungkan ponsel dengan Wi-Fi Al-Azhar, buka browser, lalu ketik alamat yang dituju. 2. Hubungkan ponsel dengan Wi-Fi Al-Azhar, lalu buka aplikasi Easy Library yang telah terpasang sebelumnya. Tujuan dari konsep PKM kami adalah penerapan IPTEK sehingga penerapan Easy Library ini sangat membantu MDT Al-Azhar guna memecahkan persoalan dan memenuhi kebutuhan siswanya. Siswa akhirnya bisa mengakses sumber belajar dari rumah masing-masing dan meminimalisasi orang tua dalam pengadaan kuota. Metode yang kami gunakan dalam pelaksanaan pengabdian program ini adalah secara blended, yang terdiri atas luring, daring, dan juga virtual digital. Luring digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi dan implementasi pendampingan, daring digunakan dalam tahap diskusi perencanaan, izin pelaksanaan, sosialisasi, pembuatan luaran program, dan juga pelatihan mitra. Virtual digital dilakukan dalam tahap survei dan observasi. Setiap kegiatan tersebut tercakup dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Adapun perencanaannya terbagi menjadi 7 kegiatan utama. Pertama, perencanaan dan pembagian job desk setiap kegiatan dengan tim. Kedua, pembuatan sistem koordinasi melalui Notion. Ketiga, diskusi dengan mitra dalam pelaksanaan program. Keempat, diskusi dengan dosen pendamping guna menghasilkan fiksasi dalam setiap rencana. Kelima, ada survei dan observasi yang menghasilkan dana topologi jaringan yang akan diterapkan. Lalu pembuatan video tutorial dan pengumpulan bahan sampel untuk konten setiap fitur isi library. Terakhir, pemasangan konsep desain sistem program pada server. Pada tahap pelaksanaan, terdapat beberapa kegiatan, di antaranya pembuatan buku pedoman pelaksanaan, izin pelaksanaan, serta penyusunan jadwal, sosialisasi, dan pelatihan. Sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan implementasi program yang dilakukan secara luring ataupun daring yang dilakukan selama 3 minggu sejak tanggal 12 hingga 31 Agustus 2021. Tahapan pendampingan implementasi ini dimulai dari pembelian alat dan bahan, kemudian pengkonfigurasian alat jaringan. Tim pun melakukan konsultasi terkait konsep program dan buku pedoman pelaksanaan kepada dosen ahli, yaitu dosen pengampu di jurusan Ilmu Komputer, Bapak Herbert Siregar, MT. Lalu tim melakukan penyerahan alat kepada MDTA oleh perwakilan tim yang sedaerah dengan MDTA Al-Azhar sekaligus dilakukannya pendampingan penerapan alat. Selanjutnya, MDTA melakukan implementasi penerapan alat secara mandiri yang didampingi oleh tim secara daring. Proses evaluasi kegiatan. Kami lakukan setiap seminggu sekali dan ada 2 kegiatan yang dilakukan setelah implementasi pendampingan. Pertama, launching isi library melalui channel YouTube dan melakukannya penyebaran angket evaluasi untuk melihat sejauh mana perkembangan dan kebermanfaatan program yang mitra rasakan. Persentase ketercapaian dalam target luaran, yaitu laporan kemajuan 100%, buku pedoman pelaksanaan program 95%, artikel ilmiah 85%, dan laporan akhir 85%. Berdasarkan target luaran dan pencapaian terkini dari seluruh tahap pelaksanaan, maka kegiatan dilakukan telah mencapai 90%. Laporan anggaran biaya yang sudah terserap sebesar Rp7.996.500 dengan sisa dana sebanyak Rp1.003.500 akan diberikan kuota data bulan kedua dan ketiga sesuai dengan konsep proposal yang kami ajukan, sehingga hasil akhir nanti dana akan habis.
Potensi yang dihasilkan dari luaran program ini, pertama, pengajuan hak kekayaan intelektual pada luaran buku pedoman pelaksanaan yang sudah submit dengan status menunggu approval. Kedua, sudah diterbitkan artikel berita online dan cetak pada kabar Piangan Pikiran Rakyat. Dan ketiga, publikasi artikel ilmiah. Program isi library ini memiliki potensi hasil dan keberlanjutan yang sangat tinggi. Pertama, mitra dapat menerapkan program isi library secara mandiri, baik pada konten maupun fitur sesuai kebutuhan sekolah tersebut di masa mendatang. Kedua, dengan adanya fasilitas media belajar dengan video dapat memudahkan para guru dan meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Bukan hanya itu, dengan adanya jaringan lokal tersebut, di masa mendatang dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas patungan internet bagi masyarakat di Kampung Cimuncang, sehingga masalah internet yang tidak stabil dapat teratasi. Kemudian, setelah berhasilnya program di MDT Al-Azhar ini, dalam jangka panjang, harapannya program ini dapat disosialisasikan kepada sekolah-sekolah lain yang memiliki permasalahan yang sama, terkhusus di daerah 3T di Indonesia, sehingga pencapaian program isi library kebermanfaatannya lebih meluas. Rencana tahapan berikutnya yang akan dilaksanakan yaitu menyelesaikan semua target luaran dan menindaklanjuti berbagai masukan dengan mitra. Berikut cuplikan tanggapan mitra atas program pengabdian yang kami lakukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi 2 ya yang presentasi ya. Iya Teh. Ya. Langsung Teteh komentarin atau gimana ini? Boleh Teh langsung dikomentarin. Iya. Memang tadi ya saya bilang, presentasi ketika PKP 2 atau zaman saya kan monitoring, itu berbeda dengan PIMNAS ya. Nah, oke. Beberapa poin yang tadi saya catat gitu ya. Gini, yang namanya kita sekarang online ya, kuliah online aja, kadang kita antara dosen menjelaskan dengan PPT, kita fokus kemana? Kira-kira fokus kemana? Teteh mau nanya. Ke PPT. PPT. Nah, jadi orang tuh jarang ya dari pendengaran gitu loh. Gitu ya. Nah, tapi mungkin ada juga ya yang reviewer yang kalian tuh presentasi nggak dilihatin ke kamera, enggak pura-pura ngapain lah, main HP lah. Itu jangan sampai tuh yang ngomong langsung buyar, jangan. Nah, itu ya. Jadi kalian fokus aja gitu. Karena memang ada yang kayak gitu. Ya, pura-pura nggak denger. Jadi kan kayak gitu ada tuh kelihatan tuh mimik yang presentasi jadi kayak dia nggak ada yang dengerin tuh jadi nggak ini. Nah, kalau yang tadi ya Teteh berarti ini ya menilai yang tadi presentasi gitu ya. Ketika misalnya ya yang presenter ngomong gitu ya dan PPT-nya hanya diem aja gitu ya. Artinya tampilan PPT-nya sudah satu ya, tapi penjelasannya panjang dari PPT itu. Orang lebih fokus ke PPT-nya, bukan ke orangnya ngomong-ngomong gitu ya. Meskipun udah bagus ya suara, artikulasi ya, Askia udah bagus ya suara, artikulasi, penjelasan juga udah sistematis, udah bagus ya. Udah kayak presenter di TV tuh, Masya Allah ya. Nah, hanya tadi nggak didukung dari PPT yang komplit. Artinya gini, coba di PPT itu, tadi juga sama ya, penjelasan dari yang kedua, siapa namanya? Tadi yang kedua? Nisa ya. Jadi di PPT itu harusnya, tadi ada ngomong publikasi. Tapi dia menjelaskan publikasinya harian apa gitu. Tapi di PPT-nya nggak ada tulisannya. Nah itu juga bermasalah. Belum tentu dia langsung dengar. Orang tuh kadang ngelihat gitu ya. Di PPT-nya, apalagi PPT-nya lama. Dia kan ngomong agak lama ya. PPT dia yang kelihatan. Nah harusnya di PPT itu ada judul lalu isinya, poin-poinnya. Kalau misalnya keunggulan kalian apa gitu ya, langsung poinnya di bawahnya apa. Jadi istilahnya judul dan subtema gitulah ya.
Jadi isi yang mau dijelaskan sama Nisa itu udah harus ada di PPT. Nisa mah menjelaskan aja lebih lengkapnya ya, gitu. Di situ sudah ada poin-poinnya gitu. Ya, Teh. Karena kan posisinya kalau digital itu ya yang lebih gede layar PPT-nya gitu loh. Dari presenternya, ya enggak? Ya. Kecuali kalau misalnya kita ketemu ya, pasti secara offline dari mimik, tangan ya semuanya kelihatan. Nah, kalau misalnya tadi Nisa atau Askia mau pakai tangannya misalnya ini ya berarti kameranya harus bagus ya. Misalnya nampilin kayak gini. Nah, bagaimana kita ini begini begitu. Nah, misalnya ya itu harus jangan pasti kepotong dan sebagainya tadi ya. Itu pastikan. Terus ya jadi dari PPT harusnya ada judul dan isinya, poin-poinnya tuh harus ada gitu ya. Terus habis itu ini juga kalau tadi itu siapa operatornya? Ridwan ya? Ridwan, Teh. Oh, Ridwan. Nah, ini operator penting nih, ya. Bila perlu tuh janjian saat kalian presentasi gini, itu benar-benar semuanya harus connect tuh, ya. Presentasi itu kalian semua harus connect, termasuk operator sama pembicara, gitu. Misalnya pembicara ngomong kodenya, kalau mau ngomong lanjut kayak gimana? Misalnya terakhir aku ngomong kayak gini, gitu. Nah, itu udah disepakati antara operator sama pembicara. Gitu. Ingat banget dulu Teteh juga sebelum presentasi itu kita tuh tiap pagi malam presentasi terus sampai hafal kata-katanya gitu loh. Nah, sampai emang kode ya dari perpindahan slide gitu ya. Itu ada gitu. Jadi padahal presenternya udah nyampe mana ngejelasinnya. Operatornya tuh nge-freeze atau gimana. Nah, itu hati-hati juga gitu ya. Jangan sampai itu ya. Jadi ya. Nah, bila perlu sih ya, alangkah lebih bagus lagi ya, saat presentasi, presenter tuh mempresentasikan, itu tampilannya, apa namanya, kalau misalnya poin 1 klik, langsung ke klik, poin 2 klik, ke klik lagi. Apa itu namanya? Transisi ya? Oh iya, transition. Bukan transisi slide tapi maksud Teteh. Animasi, Teh. Iya, animasi ya. Nah, ini Teteh juga nulis animasi. Ya, maksudnya animasi ya, kayak gitu. Jadi kayak pas dia ngomong kita klik gitu ya. Nah, itu kan juga berarti poin yang lagi dijelasin ini gitu. Kadang tuh di situ udah ditampilin ada 4. Ini dia jelasin yang bagian mana sih? Iya, benar. Ya, tapi kok kita makanya operator tadi harus klik, oh dia lagi ngejelasin poin kedua. Klik ini. Karena kan orang bayangin 10 menit loh gitu ya. Nah, makanya harus benar-benar prima. Jadi anggaplah kalian lagi show di kamera gitu kan. Gitu. Jadi harus inilah apa namanya? Harus connect satu sama lain gitu ya animasi. Terus nanti ya berarti operator dan pembicara atau presenter harus selaras gitu ya. Ini apa namanya? Nah, saat di metode ya. Sebenarnya ada sih yang nggak perlu ya PPT apa yang harus kalian jelasin pencapaian sudah sampai mana gitu ya. Maksudnya slide-nya itu tidak mesti harus satu slide gitu. Dengan kata-kata aja udah ya ini apa namanya bisa. Nah, bisa kalian itu digunakan untuk apa? Keunggulan produk kalian. Keunggulan. Jadi kalau diposisikan ya berapa persennya. Misalnya pendahuluan itu cukuplah 10% gitu ya. Nah, gambaran umum ini yang harus banyak ya, 50% gitu kuota dalam penjabarannya gitu. Gambaran umum kan belum hasil yang dicapai ya. Gambaran umum taruhlah 30% ya. Hasil yang dicapai itu 50%. Nah, di sini harus mengungkapin ya emang kalian sudah 100% dan sebagainya tadi. Jadi maksudnya sayang gitu loh satu PPT untuk menggambarkan kalian udah 100% gitu. Padahal cuma itu aja informasinya gitu. Gitu. Jadi bisa dioptimalkan di yang lain gitu ya, yang kelihatan lebih gregetnya gitu. Tadi udah bagus ya.
di pertama kalian nunjukin petanya gitu. Cuma kan di peta itu ya udah lama peta aja. Padahal yang ngejelasin udah cuap-cuap di mana lokasinya. Oh, tulis dong di situ dari peta pegunungan ini gitu loh. Kayak jadi band map gitu. Jadi ada kelihatan di visual itu gitu. Makanya tadi Teteh ngeliatin ada lagi nggak? Oh, dia mau jelasin lokasinya ini. Nah, itu harusnya diliatin gitu ya. Tadi di proposal kan udah lengkap itu. Ya tinggal ditulis aja di situ ya, ditambahin dengan panah, dengan apa. Terserahlah gimana kreatifnya gitu ya. Nah, jadi misalnya tadi gambaran umum 30%. Metode. Ya, metode karena ini tadi unggul ya, kira-kira ya samalah 30% lah gitu ya. 30, ini 50. Ya kalau harapan 10% juga misalnya. Kayak gitu. Jadi dibagi gitu. Jadi kalian tuh fokusnya tetap pada tadi ya keunggulan kalian gitu, hasil yang dicapai kayak gitu. Karena apa namanya? Ini sih apa namanya? Kalau Teteh sih ngelihatnya ya, tadi karena Teteh ngelihatnya sekarang ya, harusnya ketika siapa masuk tadi Nisa masuk tuh seperti sebuah wah dinantikan pembicara keduanya gitu. Nah tadi kan kalau suara Askia vokalnya udah bagus lah ya, IO-nya besar ya. Nisa nih yang tadi jomplang dengar suaranya, apakah mungkin nggak pakai mic atau gimana gitu ya. Nah nanti berarti harus sama lagi atau Askia-nya mau diturunin ininya. Tapi bagusnya udah bagus tuh kayak Askia itu vokalnya harus tinggi gitu. Maksudnya tinggi tuh kan menunjukkan semangat, menunjukkan kalian juga percaya diri dengan program yang kalian tuh bener-bener loh ini ya memberikan harapan. Jadi ketika Nisa masuk itu langsung kayak harus ya, nah begini bahwa kami nih bener lebih semangat lagi gitu, bahkan harus kayak ya dinantikan gitu loh. Tadi udah satu udah. Nah yang kedua tuh jangan sampai jadi nurun lagi, landai ya. Karena suaranya tadi landai nah, kayak gitu. Jadi harus karena kan ngomongin tentang harapan ya kedepannya seperti apa. Nah tadi kan emang ya nama juga presentasi PKP 2 tadi. Harusnya di akhirnya apa kalian yang mikir sendiri atau menurut kalian pengembangannya seperti apa tadi? Pengembangan dari apa program yang sudah kalian lakukan harusnya seperti apa ke depannya? Fitur apa lagi yang mau ditambahin? Kalian akan berpeluang pengembangannya seperti apa gitu. Jadi itu pada saat itu tuh harus menekankan lagi gitu loh. Gitu. Jadi apa namanya? Oh iya ini memang prospek gitu ya. Gitu. Jadi emang benar-benar dibutuhkan apalagi kan kalian pengabdian masyarakat gitu ya. Jadi emang harus menunjukkan bukan formalitas yang ngajar-ngajar kan kalau kayak dosen kan pengabdian kepada masyarakat ya emang tugasnya gitu. Jadi biasa aja. Kalau kalian kan luar biasa. Mahasiswa langsung terjun gitu loh. Gitu. Makanya tadi Bu Wina kan mendukung ya kalian dengan program kalian karena harapannya kalian sendiri yang bergerak memang gitu. Jadi kelihatan loh feel ketika ngejelasin presentasinya gitu ya. Terus juga nah, pembagian peran tadi kan memperkenalkan kelompok ya sebagai apa. Boleh sih gitu ya. Tapi juga ditulis dong tadi jurusannya gitu. Apalagi tadi ada Fajar ilmu komputer. Jadi kayak oh iya wajar dong ada yang ahli di dalam situ. Lah itu udah bagus. Komposisi tim kalian. Oh ada ilmu komputer. Tadi kan nggak ada ya di PPT-nya ya. Gitu. Jurusannya angkatan berapa itu juga menentukan poin juga. Kayak misalnya kalian ternyata ada beda angkatan. Itu kan bagus. Gitu. Terus apa namanya tadi dari jurusan yang ini banyak gitu kan. Nah boleh nanti perannya juga ada. Nah ditulis juga tuh. Nggak cuma foto tok gitu loh. Harus ada deskripsinya. Sebagai apa. Cuma Teteh tuh agak kurang sreg ya. Tadi dia sebagai yang nulis artikel ilmiah. Kesannya yang nulis artikel ilmiah satu orang. Ya nggak tadi yang ngejelasin Askia. Gitu. Harusnya
Maksudnya gini, kita kan ketika pembagian tim memang sesuai keahliannya. Cuma istilahnya kan kalau ngurusin proposal ya bareng-bareng gitu. Memang ada fokusnya gitu loh. Jadi coba nanti diatur lagi ya. Ya peran misalnya tadi ada yang menghubungi ke pihak mitra. Berarti ada ya posisi sebagai humas kayak gitu. Jadi kan itu lebih profesional gitu ya. Atau bolehlah nanti kalian juga kalau cari di YouTube ya, gimana sih cara presentasi yang lain gitu ya. Presentasi yang tahun lalu, yang digital mungkin ada yang upload ya. Gimana mereka presentasi secara online ya untuk PKM pengabdian masyarakat. Cuma kalau menurut saya harusnya pembagiannya yang profesional kayak gitu atau misalnya coba deh mungkin nanya ya dosen kalau misalnya mereka pengabdian masyarakat ada bagian-bagian apanya sih gitu ada bagian-bagiannya nanti kalian coba sesuaikan juga jadi kita juga ngelihat juga realitas kita kayak gitu nggak sama nggak langsung plek-plek kita terima gitu lihat dulu kita cek lagi gitu dengan kerjaan yang ada di tim kita nih sama nggak gitu karena kan pengabdian masyarakat ya itu kan aktivitas yang biasa dilakukan dosen ya gitu ya. Nah ini kan kita seolah-olah mahasiswa itu kan diajarkan loh kayak gimana gitu loh pengabdian masyarakat gitu. Hanya saja di sini kan nanti kalian lebih kreativitasnya di mana gitu. Jadi terakhir itu karena emang nggak ada suara atau gimana itu? Tadi share audionya kayaknya nggak. Oh nggak ada. Nah itu pastikan juga kayak gitu ya. Ketika di ini yang sampai ada teknis yang seperti itu gitu. Nah karena ya kalau testimoni kayak gitu ya satu aja nggak usah 2 gitu atau misalnya dari sisi mitra terutama. Oh iya satu lagi emang mitra ya. Enggak deh. Kalau kita PKM teknologi, memang ya yang diunggulkan adalah mitra, merasakan manfaat yang kita rasakan. Itu kalau PKM teknologi. Masih ada kan teknologi? Ada tuh. Iya, jadi hasil teknologi yang kita gunakan tuh benar-benar bermanfaat untuk mitra. Nah, kalau kita misalnya tadi lebih kepada anak-anaknya ya merasakannya gitu ya. Atau bolehlah dari pengelola juga. Tadi kan kalian juga ada buat pengelola. Nah, singkat aja gimana ya? Diedit lah sedikit gitu biar bagus jadi nggak video murni kayak gitu diedit jadi lebih lebih eye-catching gitu ya entah tadi wawancara kayak gini gitu ya atau tadi kan kalau saya memberikan contoh mah kalau saya dulu mah langsung satu orang presenter menyampaikan berita Mata Najwa terus ada layar TV di sini gitu ya. Jadi dia emang seperti pembawa berita acara gitu loh. Wah, berkali-kali ngetek emang. Nah, tapi di sini ada TV-nya gitu. Jadi kayak berasa nyata aja. Nah, ini kalian mungkin boleh kayak wawancara ada tim kalian juga misalnya kalau emang bisa. Tapi kalau misalnya hanya ya video sendiri aja ya paling diedit lah ya biar tampilannya bagus digabungkan kayak misalnya bagaimana tanggapan siswanya ada tulisan di situ atau bagian pengelolanya seperti apa tanggapannya gitu jadi biar lebih ini aja sih meyakinkan gitu loh dan memang kreatif tadi ya karena kita kan program kreativitas mahasiswa sih tapi saya salut sih yang benar-benar kreatif tuh banyak makanya kita bersaing. Cuma alhamdulillah waktu itu Unpad memang banyak menang presentasi karena emang unik-unik semua. Kita ada 20 tim yang lolos pada saat itu gitu. Jadi yang memang yang emas ya kelompok saya sih gitu ya. Cuma yang lain ada yang presentasi juga gitu ya. Cuma emang kreatif ya presentasinya tadi dengan metode presentasi itu kan ya memang kalau secara untuk ilmiah mah ya kayak kita atau conference mah memang formal, tapi kan karena ini program kreativitas mahasiswa. Nah, makanya tadi saya bilang coba cari-cari yang pas
temanya seperti apa gitu ya, gitu. Kayak gitu. Ada yang kayak drama, ada ya, yang kayak buat drama gitu, seolah-olah yang ini merasakan, wah gimana itu, ini, pengen tahu dong programnya seperti apa. Nah dia ngejelasin, ini programnya kayak gini. Nah itu kan, apalagi anak-anak loh, misalnya sentuhan kalian, misalnya itu sesuaikanlah misalnya, ketika kalian apa namanya ke anak-anak, misalnya memposisikan seperti apa ke pengelola seperti apa misalnya. Makanya tadi penting kan saya bilang di awal, penentuan kalian tuh memposisikan audiens itu nanti seperti apa gitu. Jadi harus ada penegasan juga. Jadi mereka kayak ngerti, oh iya dia mah karena PKM pengabdian masyarakat makanya kayak gitu. Kan dia mau mensosialisasikan misalnya. Kalau PKMK ya emang kayak gitu. Ini keuntungannya. Wow, ternyata meningkat ya. Pada bulan ini meningkat, bulan depannya lagi meningkat lagi pendapatan kami, maka ini benar-benar sangat menjanjikan gitu ya. Jadi kan benar-benar kayak wah gitu. Nah itu yang harus menjelaskan keunggulan kalian tuh harus yang volumenya juga ini gitu mungkin ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin itu sih yang saya tadi garis bawahi ya. Coba tadi dari awal kirim saya PPT-nya, jadi saya benar-benar ini ya, tadi kan karena secara live ya, masukan Bu Wina, Masya Allah ya, betul juga ya. Jadi saya lebih ke gambar kalian itu seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya mau, ya kirimkan lagi aja PPT-nya, nanti saya rinciin lagi apa yang harus ini. Cuma secara garis besarnya tadi ya. Izin bertanya Teh. Ya, enggak. Ya kan Nisa tuh ngelihat video presentasi yang sebelumnya tuh emang gimana ya, pembawaan atau PPT-nya itu masih yang nggak gimana ya, masih pikiran Nisa tuh masih belum terlalu wah gitu gini. Nah terus untuk pembacaan dari PPT-nya sendiri, Nisa tuh kan emang berapa kali presentasi Teh, tapi nggak pernah baca skrip gitu, maksudnya kayak ditulis poin-poin pentingnya aja. Jadi Nisa sendiri yang mikir ngapalin, jadi pas waktu pembawaan dari perasaannya itu jadi ke bawah gini Teh, karena kan Nisa berpikir sendiri. Nah kalau misalkan membaca itu kan pasti kayak untuk perasaan itu nggak terlalu nggak terlalu ke bawah gitu, karena ya memang membaca gitu, jadi nggak terlalu bisa dibilang nggak terlalu disangkut pautin lah. Nah, tapi masalahnya itu kalau misalkan Nisa ngapalin dan tiba-tiba pas kegiatan hari H lupa, kan jadi permasalahan juga ya, Teh. Nah, kalau Teteh gimana gitu? Apakah mending baca skrip atau memang ditulis per poin-poinnya aja? Gitu sih. Oke, ya. Kalau misalnya tadi Nisa konsepnya tidak ditulis skrip ya gitu ya. Cuma maksudnya di PPT ada gitu ya, PPT-nya ada, poinnya apa, nah itu nanti pengembangan Nisa seperti apa gitu. Nah bentar, Teteh tadi sambil megang HP soalnya ini kan jam istirahat ya, makanya Teteh tadi agak skip dulu. Jadi pertanyaan Nisa ini adalah bagaimana Teh untuk mencocokkan antara kita mempresentasikan dengan PPT-nya ya? Begitu bukan? Ini Teh keefektifan untuk menjelaskan PPT-nya itu apakah membaca dari skrip atau memang kita sendiri menghafal dan terus ditulisnya cuma poin-poinnya aja gitu Teh, poin-poin pentingnya aja. Atau mending membaca, tapi kan kalau misalkan ditulis poin-poin pentingnya aja ditakutkan lupa ya Teh pas acaranya langsung gitu karena nervous dan lain sebagainya. Menurut Teteh itu seperti apa? Iya, kalau untuk di PPT harus ada tadi poin-poinnya. Jadi kamu juga ketika lupa pas ngeliat poin itu, kamu bisa ngejelasin kayak gitu. Di PPT harus ada poin. Nah, ini tergantung orangnya ya, Nisa ya. Kalau tipe orangnya emang skrip, teman saya tuh, di skrip sama dia ngomong apa gitu. Tapi kalau saya yang orangnya emang ini ya, langsung ya orangnya, ya langsung juga. Tapi karena kita itu udah sering latihan, ya jadinya ya yang saya omongkan itu juga ya hasil latihan-latihan yang kemarin gitu.
Nah, jadi ketika presentasi itu nanti harus ada tuh 1 orang ya yang ngecek istilahnya yang di proposal tuh sama enggak gitu. Nah, memang kalau kemarin itu karena saya adalah ketuanya gitu ya, jadi saya yang juga mengecek apa yang saya omongkan ini udah sesuai belum? Yang teman saya jelasin udah betul enggak? Ini yang mau diomongin gitu. Itu harus ada. Jadi jangan sampai yang di proposal lengkap, di PPT tadi presentasi nggak lengkap gitu ya. Itu sih. Gitu. Jadi itu kembali ke Nisa ya, tipe yang kayak gimana. Cuma kalau amannya menurut Teteh di script aja lah gitu ya. Kalau apalagi tadi takut nervous dan lain-lain gitu ya, ditulis aja gitu. Nanti biar bisa dibaca. Ya kalau nanti pas tampilannya seperti apa ya itu ya qadarullah ya. Jadi ya easy going aja, biasa aja gitu. Yang penting sudah kalian ini. Nah, itu latihan terus. Nah, cobalah latihan itu boleh tadi misalnya dengan tim ya, lalu ke orang lain lagi misalnya ke orang komunikasi misalnya atau apa. Kalau kemarin Teteh tuh sampai 2 kali. Pertama di jurusan Teteh, jadi kita di ruang dosen ya, kita presentasi ya di prodi Teteh Ilmu Perpustakaan Unpad. Lalu yang kedua kita presentasi di ruang dekan. Di ruang rapat dekan. Jadi ada dari jadi Vkom tuh menyiapkan nih, maksudnya setelah kita lolos benar-benar wow, ayo kita persiapkan. Masya Allah tuh seneng banget ya. Kita akhirnya di ini ya, di benar-benar disiapkan itu. Jadi ada dari kemahasiswaannya. Kalau apa fotografi dosen dosen dulu mah dosen ini, dosen jurnalistik bantu foto produk kita gitu. Sampai kayak gitu. Terus jadi kita presentasi tuh dikoreksi gitu. Oh kayak gini gitu. Jadi kayak misalnya ada yang nanya kalian, ini maksudnya kayak gini bukan? Nah berarti kalian nggak jelas tuh dalam menjelaskan program kalian gitu. Kalau masih ada yang nanya, kan secara alami ya kita presentasi, lalu dia nanya, ini programnya kayak gimana sih? Kayak gini-gini. Ini maksudnya gimana? Nah itu berarti kita nggak jelas. Nah itu harusnya di notes ya, ditulis gitu loh. Apa sih kekurangan kalian dan lain-lain. Jadi lebih terukur aja sih evaluasi. Nah itu karena kita dari situlah ya terus latihan gitu ya. Pas kita di karantina juga di hotel itu kan di kamar tuh kita presentasi terus sampai malam juga gitu. Ya istilahnya terus juga emang benar kata Bu Wina tadi jangan sombong. Jadi sama teman-teman tuh saling mengenal aja gitu. Jadi ya dulu ya karena kita ketemu. Jadi orang tuh bahkan ngeliat kita tuh kayak ini mah biasa aja kelompoknya gitu. Tiba-tiba menang, wah Masya Allah. Pada heboh semuanya, nggak nyangka gitu. Karena ya kita kan pakai gamis gitu ya, terus kerudung panjang gitu. Jadi kayak dilihat tuh kalem-kalem aja gitu. Padahal kita apa bergaul juga, nggak mau sombong. Kalau yang lain tuh, aku bakal dapat emas. Jadi kayak merendahkan yang lain gitu. Tuh nggak menang gitu. Jadi ada yang kayak gitu loh gitu. Jadi jangan dilihatkan seperti itu juga gitu. Kita bener mau emas gitu ya. Lantas merendahkan gitu pul paling ya. Kejawab nggak Nisa? Iya, kejawab Teh. Makasih Teh. Iya, Waalaikumsalam. Lagi meeting Teh, sebentar. Tunggu ya Teh, mau pergi sekarang. Oh udah nunggu ya. Bentar, ini ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin cukup Teh dari kami untuk saat ini. Ya, ya harapan Teteh sih ya. Kalau kalian mau konsultasi silakan ya. Teteh terbuka banget. Cuma Teteh pengen lagi nih ngelihat kalian coba latihan dengan konsep yang sudah kalian pilih. Itu emang lebih real lagi karena kalau PKP 2 ini nggak cocok kan buat nanti PIMNAS kayak gitu. Jadi coba kalian persiapkan. Kapan PIMNASnya? Tanggal 27 tadi mulainya. 27 ini Oktober? Ya, Oktober. Ya, insya Allah Teteh doakan semoga kalian sukses menampilkan yang terbaik ya dari kemampuan kalian. Kalian udah capek-capek loh seperjalanan PKM ini, maka harus jor-joran gitu ya. Insya Allah kan didukung banyak pihak ya. Alhamdulillah juga dosen pembimbing sangat luar biasa ya Bu Wina ya. Nah itu paling dari Teteh, silakan.
Baik teh, dari Ridwan gitu mewakili kelompok, mungkin mau ngucapin terima kasih banyak gitu teh atas dukungannya buat kita latihan presentasi dan konsultasi mungkin ke depannya. Dan tadi juga sebenarnya teh Ridwan share screen-nya kan sebenarnya operatornya itu bukan Ridwan gitu. Jadi Ridwan nggak ngeh gitu soal slide-slide-nya. Yang operatornya itu Kang Fajar kalau waktu kedua. Jadi agak nggak sinkron gitu yang presentasi sama itu. Terus Ridwan ya pokoknya ngucapin terima kasih banyak teh buat dukungannya. Mungkin dari temen yang lain juga boleh tuh mau nyampein apa ke Kak Mutia sebelum kita akhiri pertemuan ini. Dari Azkia dulu mungkin boleh. Itu Bu Wina mau ngomong Jar. Jar sampean Puan. Bu Wina. Ya, terima kasih. Terima kasih Teh Muti, luar biasa memang masukan sama saran-sarannya dan memang itu saran untuk membangun ya Wan dan teman-teman yang lainnya. Seperti halnya dari awal memang sudah saya sampaikan, pokoknya PPT itu harus menggigit ya Teh ya, gitu. Jadi ketika orang melihat tuh, wah jadi terbelalak begitu, eye catching banget gitu ketika orang melihat. Jadi stay tune terus di situ yang nonton tuh gitu ya. Jadi nggak kalau PPT-nya biasa ya pasti yang lain juga kan menganggap ah ada biasa ya mah kan gitu ya Teh Muti ya. Karena memang ini saya juga selalu sampaikan ke teman-teman karena ini adalah ajang kompetisi. Jadi pokoknya mah kerahkan upaya atau ikhtiar yang sangat maksimal gitu sampai kita sudah maksimal mentok itu yang sudah kita upayakan. Nah, kita puas gitu apapun hasilnya nanti kan begitu. Insya Allah Teh Muti masukan-masukannya mungkin nanti akan ditanggapi oleh tim ini dan segera dieksekusi ya Wan ya. Ya Bu. Karena memang betul kami menyadari bahwa PPT-nya memang belum maksimal lah kalau untuk ke Fimnas gitu Teh. Jadi harus ada sentuhan digitalisasi yang luar biasa lagi Teh Muti karena kita yakin karena ini kita bersaing dengan se-Indonesia gitu ya. Jadi yakin juga kita yakini bahwa yang lain juga pasti berupaya maksimal. Semuanya berlomba-lomba meskipun nanti akan memperebutkan hanya berapa juara kan begitu. Nah, tapi setidaknya dengan ikhtiar yang maksimal saya yakin bisa menambah mengambil hasil yang paling terbaik lah begitu, apapun hasilnya. Itu mungkin Teh Muti kalau dari saya mungkin nanti ada sesi-sesi khusus dengan saya sama teman-teman biasa nanti ada gemblengan-gemblengan lain gitu ya. Itu saja mungkin Teh Muti, punten ya saya teh sambil kuliah oge gitu dan ini juga dipanggil oleh Bu Wadek, Ridwan, saya juga dipanggil oleh Bu Yeni. Sekarang harus ke kampus, ini juga makanya sambil sedang siap-siap. Nuhun Teh Muti, silakan mangga. Tenun Bu. Ya, Masya Allah. Kami. Sama-sama Ibu. Ya, Teh Muti juga sukses ya, kuliahnya lancar, kerjanya juga, karirnya. Ya. Udah nikah belum Teh Muti? Belum, Ibu. Kalau belum disegerakan jodohnya, amin. Amin, ya. Iya. Iya, assalamualaikum. Izin saya lip duluan boleh? Foto Saya bareng soalnya Bu, mau pakai motor. foto bareng dulu. Boleh nggak Bu? Oh, boleh. Oh, Iya. boleh, bentar. Saya mau pakai kerudung dulu kalau begitu. Ini senang banget bisa silaturahmi ya. Iya, betul. Sayangnya belum ini nih. Bolehlah, nggak apa-apa. Sedang persiapan mau ke kampus. Boleh teman-teman yang lain juga on cam ya. Iya tuh, ibu meni ngajakeun on cam-nya Teh Muti itu, coba lihat. Ayo yang lain mana on cam dong? Ridwan ya yang screenshot-nya ya. Oh, boleh Teh. Ya. Azkia, Nisa, ayo. Ayo Nisa. Kayaknya sedang pada ke belakang mungkin. Nisa, gimana? Bisa on cam nggak? Nggak bisa katanya tuh. Nggak bisa on cam, biarin aja nggak apa-apa. Ridwan hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Udah Teh.
Sukses ya Ibu Wina juga, Ibu. Sukses juga karirnya. Ya, teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Yuk, ingat, Timnas belum beres. Ya. Terima Oke, kasih. Teh Muti, Ridwan, Kia, Enggak sama-sama. Fajar, Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Ya udah kita tutup juga ya. Terima kasih ya. Semoga nanti kita jumpa offline ya, insya Allah jika atau di pertemuan virtual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak. Terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Terima kasih Itu banyak, mohon maaf Teh. Pak, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya di sini memberikan masukan objektif aja ya. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.